Ekspedisi ini bernama Ekspedisi Simarasok 2025 yang dilaksanakan oleh anggota muda Mapala Unan tahun 2025. Ekspedisi ini dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 29 Juni 2025 di Nagari Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pada ekspedisi ini, kami memiliki 3 target, yaitu yang pertama, pembuatan jalur panjat tebing, 2. Identifikasi flora dan fauna sekitar tebing. Yang ketiga, publikasi dan juga promosi wisata sekitar. Pada ekspedisi ini, jumlah personel anggota muda Mapala Unan yang ikut sebanyak 16 orang, dengan rincian 8 orang laki-laki dan juga 8 orang perempuan. Tak hanya itu, kami juga didampingi oleh 4 orang anggota penuh Mapala Unan yang berperan sebagai pengiring dengan rincian 2 orang angkatan Macete dan juga 2 orang angkatan Maps. Sebelum melakukan ekspedisi, tentunya kami harus melakukan persiapan yang matang, baik itu persiapan fisik, pendanaan, dan juga persiapan teknis yang menentukan keberhasilan dari ekspedisi nantinya. Sebelum itu, kami dibentuk menjadi sebuah kepanitiaan guna mempermudah persiapan ekspedisi nantinya. Pada ekspedisi ini, kami selaku panitia telah melaksanakan rapat kerja sebanyak 4 kali dan rapat koordinasi sebanyak 1 kali. Dan persiapan sekretaris sendiri selama pra-ekspedisi yaitu mulai dari persiapan bahan dengan koordinasi dengan masing-masing bidang untuk rapat dan juga persiapan dalam pembuatan surat menyurat. Di sini saya sendiri telah mengeluarkan berbagai macam surat, mulai dari surat izin, surat pemberitahuan kegiatan, surat untuk semacam undangan, dan lainnya. Selama persiapan untuk melakukan kegiatan ekspedisi, saya yang ditunjuk sebagai bendahara bertugas untuk merekap berapa saja total dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ekspedisi dan bertugas untuk mengatur apa saja dana yang akan dikeluarkan oleh bidang-bidang saat melakukan ekspedisi nanti. Agar kegiatan di lapangan berjalan dengan optimal, Korlap perlu memikirkan kegiatan sebelum pra-ekspedisi. Contoh kegiatan yang kita adakan yang pertama adalah teori ruangan untuk meningkatkan pengetahuan panitia tentunya. Yang kedua, kita juga melakukan latihan fisik yang telah kita atur juga menu-menu latihan setiap minggunya. Dan terakhir kita juga ada melakukan praktik lapangan sehingga untuk memantapkan materi yang kita dapat di teori ruangan sebelumnya. Masa pra-ekspedisi itu, bidang perlengkapan tentunya bertugas untuk membuat list perlengkapan, mulai dari perlengkapan pembuatan jalur panjat tebing, caving, dokumentasi, dan perlengkapan konsumsi selama ekspedisi, serta bertugas untuk mengadakan peralatan tersebut. Jadi, bidang perizinan dan transportasi sendiri tentunya bertugas untuk mengurus segala perizinan, seperti izin ke Wakil Rektor 1, Camat, Wali Nagari, Kepala Jorong, Kepala Kampung, dan juga mengantar surat pemberitahuan kepada Kapolsek, Puskesmas, dan pemuda-pemudi di lokasi ekspedisi nantinya. Dan juga kami mengatur transportasi yang akan digunakan selama ekspedisi nantinya. Baik, untuk ekspedisi ini, bidang publikasi dan dokumentasi tentunya bertugas untuk menyiapkan segala kebutuhan desain yang diperlukan selama ekspedisi. Dan itu bidang pupuk ini juga bertugas untuk mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan ekspedisi mulai dari pra-ekspedisi hingga saat ekspedisi nanti. Dan entahnya itu, Pupuk juga bertugas sebagai untuk mempublikasikan kegiatan ekspedisi nantinya. Dan kami juga mencari media partner yang membantu kami untuk menyebarluaskan kegiatan ekspedisi ini seperti @minangkitoranca, @infounan, @sudut-unan, @kababukit tinggi. Terus juga ada @infoagam, @pesona Simarasok, @bagosumbar, dan juga @unan official. Nah, kami melakukan publikasi itu pada media sosial seperti Instagram. Baiklah, untuk bidang konsumsi sendiri, itu pada ekspedisi kali ini, tim konsumsi itu bertanggung jawab dalam menyusun serta mengatur segala konsumsi yang dibutuhkan untuk kepentingan ekspedisi anggota muda Mapala Unan 2025, serta itu membuat rincian dana yang dibutuhkan selama kegiatan ekspedisi berlangsung. Pada ekspedisi ini, tim pendanaan bertugas mencari dana untuk keperluan ekspedisi. Salah satu caranya yaitu kami mengadakan fun climbing sebanyak 3 kali dan juga mengantarkan proposal kepada pihak-pihak terkait guna meminta dukungan, dan alhamdulillahnya
dana tercukupi sehingga ekspedisi ini terlaksana dengan baik. Halo guys, selamat pagi. Jadi sekarang kami sudah di rumah ayah. Dan semalam kami nyampainya itu malam guys. Guys, yang punya rumah. Halo. Mana Q-nya, mana Q? Jadi guys, ini pemandangan yang ada, view yang ada di belakang rumah Alia. Halo guys, jadi sekarang kita siap-siap mau nganterin proposal dan juga mengantarkan surat guys. Oke, jadi sekarang kita mau ke lokasi tebing yang akan dijadikan sebagai tempat untuk ekspedisi pembuatan jalur. Pada hari Kamis 26 Juni 2025, kami melaksanakan upacara pelepasan ekspedisi Simarasok 2025 yang dilepas langsung oleh Ketua Mapala Unan dan juga Kepala Subdit Pengembangan Kreativitas Kemahasiswaan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu dilanjut dengan sesi foto bersama. Ekspedisi Simarasok tahun 2025. Menyatu dengan Mapala Unan. Bravo! Kami berangkat menuju posko ekspedisi yang berlokasi di rumah salah satu rekan kami, yaitu Alia Rahma pada pukul 18.30 WIB. Kami berangkat dengan menggunakan 4 sepeda motor dan 1 mobil pickup. Sampai di posko sekitar pukul 23.30 WIB dan langsung menurunkan barang serta melanjutkannya dengan istirahat untuk kegiatan esok harinya. Pada hari pertama, kami memulai aktivitas bangun pagi pada pukul 05 WIB dan dilanjutkan dengan sholat subuh
MCK, dan mempersiapkan perlengkapan. Setelah itu, kami melaksanakan sarapan pagi bersama. Untuk kegiatan kita bahwa nanti kita akan melakukan pemasangan jalur dan bagi dua tim, pemasangan jalur dan identifikasi Flora. Setelah sarapan, kami memulai pergerakan di lapangan menuju tebing yang akan digunakan sebagai lokasi pembuatan jalur panjat tebing. Namun, kegiatan kita pada hari pertama bukan itu saja. Kegiatan kita pada hari pertama ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah pembuatan jalur panjat tebing, yang kedua adalah identifikasi flora fauna, serta dokumentasi wisata sekitar yaitu Ngalau dan Panjang. Pada hari pertama, kami memulai pembuatan jalur panjat tebing dengan metode top to bottom, yaitu metode pembuatan jalur dari atas ke bawah. Kami memasangkan ancor pada atas tebing dahulu dan turun ke bawah menggunakan tali. Selanjutnya, kami turun kembali untuk membawa peralatan pembuatan jalur panjat tebing. Kendala yang kami hadapi saat itu berupa sulitnya untuk mencari posisi nyaman untuk memulai pembuatan jalur, sehingga memakan waktu yang agak lama pada awalnya. Jadi sekarang kita lagi ada di lokasi tebing dan juga kita sedang mengeksplorasi flora dan fauna yang ada di sekitar tebing. Nah, kita menemukan yang namanya timun-timunan. Jadi ini merupakan tanaman merambat. Jadi dari batang utama itu terdapat akar yang merambat ke bawah itu sepanjang 157 cm. Ini bentukannya. Jadi sekarang saya dan rekan-rekan sedang mengidentifikasi dari tanaman petunia liar yang ditemukan di pinggir jalan di sekitar perkebunan warga. Jadi di sekitar perjalanan menuju ke tebing, kami menemukan di pinggir jalan ada tumbuhan ini. Kalau orang nyebutnya di sini namanya tuh tarason, tapi kalau secara Google namanya tuh akar wangi, yang dimana di bagian akarnya ini kalau dicium aromanya akan tercium aroma wangi. Jadi sekarang kita lagi ada di perkebunan warga dan kita menemukan buah kedondong yang bisa kita identifikasi di sini. Ini tuh bekas gigitan dari hewan. Sepertinya ini gigitan monyet ataupun kera. Nah, bisa dilihat di sini ini gigitannya masih baru, guys. Dan ini sepertinya sudah berhari-hari. Dan ini sepertinya baru juga. Pada ekspedisi hari pertama, saya bersama beberapa rekan-rekan yang lain melakukan identifikasi flora dan fauna. Jadi, temuan pada hari pertama yaitu bunga kaliandra, timun, dan juga karena di lokasi sekitar tebing merupakan daerah perkebunan, jadi banyak ditemukan tumbuhan-tumbuhan seperti kopi, kedondong, kulit kayu manis. Sedangkan untuk fauna, kami menemukan kera, tapi sayangnya kera tersebut telah mati beberapa hari sebelumnya. Kami juga menemukan jangkrik dan juga capung yang menandakan bahwa ekosistem di sekitar tebing masih terjaga dengan baik. Pada hari pertama ini, kami tidak menemukan kendala, sehingga proses identifikasi flora dan fauna dapat berjalan dengan lancar. Ya guys, sekarang kita berada di Ngalau nan Panjang Simaraso. Oh ya, dan ini tempat parkir khusus kalau kita mau ke Ngalau. Lihat Ngalau nanti tuh ya apa, guys. Kak? Ngalau tuh sejenis goa. Di sini tuh apa aja lah galak. Enggak. Ngalau tuh emang gua. Ngalau tuh emang gua, guys. Gue salah. Sorry. Itu adalah gua dalam bahasa Minang. Sekarang di Ngalau dan Panjang. Tuh ngalaunya.
Oke, jadi guys sekarang kita pakai peralatan safety dulu. Ada coverall untuk melindungi badan dan ada pelampung. Karena gua yang akan kita lewati yaitu jenis gua basah dan hanya bisa dilewati menggunakan sampan atau perahu. Oke, Alia, sekarang kita lagi di mana nih? Jadi Kak Nisa, sekarang kita berada di mulut gua Ngalau yang Panjang. Ini dia guys yang berada di belakang kami ini ya. Nah, Ngalau yang Panjang ini terletak di Jamba ya, sebuah desa di Nagari Simaraso. Sekarang kita sudah berada di Air Ange di Gua Nan Panjang. Kenapa disebut air ange? Karena di sini ada mata air yang airnya lumayan hangat. Kak Nisa, tadi kan kita udah masuk ke dalam gua nih. Jadi apa aja sih yang Kak Nisa temuin di dalam? Oke, di dalam tuh kita melihat faunanya, ada tumbuhannya, sama ada itu air hangat. Ya. Lalu apa aja lagi Alia? Ada sini tuh dulu kan ini tuh tempat orang-orang di sini ngambil walet ya guys. Jadi sisa-sisa waletnya masih ada di sini. Tadi juga kami ketemu sama bayi anak walet yang masih kecil yang berada di sarangnya. Juga ada telur-telur walet yang udah berserakan di bawah. Tuh. Untuk hari pertama ekspedisi sendiri, tim Pupdok itu yang menghandle salah satu target ekspedisi yaitu publikasi dan promosi wisata sekitar. Itu kami melakukan pendokumentasian di Ngalau Nan Panjang, yaitu sebuah gua yang berada tidak jauh dari lokasi pembuatan jalur panjat tebing. Nah, untuk tantangan sendiri itu Pupdok itu terletak di pencahayaan karena gua yang kami masuki itu ternyata sangat luas, jadi headlamp yang kami bawa itu tidak mampu mencakup dengan baik apa yang ada di gua tersebut. Setelah berkegiatan seharian, kami pun kembali ke posko pada sore harinya. Sebagian rekan-rekan membersihkan badan, menata kembali peralatan dan memasak untuk makan malam. Setelah makan malam, kami melaksanakan evaluasi di hari pertama dan briefing untuk kegiatan besok hari. Pada hari kedua, kami melakukan beberapa kegiatan yang belum tercapai pada hari pertama, yaitu kegiatan melanjutkan pembukaan jalur panjat tebing, identifikasi flora fauna, serta publikasi dan promosi wisata. Kami mulai bangun pagi sekitar pukul 5 WIB dan melaksanakan MCK, sarapan, dan langsung berkegiatan di lapangan. Untuk kegiatan kita pada hari ini, semoga kegiatan kita berjalan sesuai yang kita rencanakan tadi malam. Untuk dari itu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk menjaga semangat dan menambah kekompakan, mari kita teriakkan Mapalaunan dalam hitungan ketiga sebanyak 1 kali. 1, 2, 3. Mapalaunan!
Konten apa? Pada hari kedua, kami memulai pembuatan jalur dengan metode yang sama. Namun, masalah yang kami hadapi pada hari kedua itu berbeda dengan hari pertama. Pada hari kedua, cuaca pada saat itu tidak menentu. Hujan dengan angin kencang sehingga kami memutuskan menunda waktu istirahat kami dan mempercepat penyelesaian pembuatan jalur panjat tebing. Pada hari kedua ekspedisi kami berjumlah 3 orang dan didampingi 1 orang anggota penuh menuju Simpang 3 yang di sana juga ada pelang penunjuk jalan menuju Ngalaunan Panjang, dan bertepatan di sebelah pelang itu kami memasang pelang penunjuk arah menuju lokasi pemanjatan tebing Buah Batu. Pada ekspedisi hari kedua, saya bersama rekan-rekan yang lain melakukan identifikasi flora dan fauna. Pada hari kedua ditemukan bunga kerucuk daun potong yang tumbuh di sepanjang jalan menuju jalur, daun pegagang, serta pohon batu ara yang merambat di sepanjang jalur tebing. Di hari kedua ini juga terdapat temuan fauna berupa cangkang siput gurun putih dan bapak pucung kapas pada sekitar jalur tebing. Temuan ini menandakan bahwa ekosistem di sekitar jalur tebing masih terjaga keseimbangannya. Untuk hari kedua sendiri, tim Pupdok itu melaksanakan dokumentasi lokasi wisata, yaitu Sungai Ange yang berada di jorong Sungai Ange. Nah, untuk pada hari kedua ini tidak ada kendala, dan tim Pupdok juga diisi oleh 3 orang, yaitu saya sendiri, ada Rashid, dan juga ada Aidil. Kami membagi tugas, ada yang bertugas mendokumentasikan di tebing dan juga di lokasi wisata. Setelah berkegiatan, seperti biasa pada pukul 17.00 WIB, kami kembali ke posko untuk membersihkan diri dan melaksanakan makan malam. Lalu dilanjutkan dengan evaluasi dan briefing teknis untuk kegiatan keesokan harinya. Pagi minggu nih. Pada hari ketiga, tidak seperti hari sebelumnya. Kami bangun pada pukul 06.00 WIB dan melakukan MCK, lalu sarapan sebelum berkegiatan. Kami melanjutkan kegiatan dengan memperbaiki jalur yang telah dibuat dan melakukan tes jalur. Kami membuat 2 buah jalur panjat tebing. Jalur pertama di sebelah kiri tebing kami beri nama dengan jalur Cabia, yang dimana salah satu rekan kami bajunya sobek ketika dia melakukan pembuatan jalur. Jalur yang sebelah kanan kami beri nama Kesasa, yaitu dengan alasan pada hari kedua kami tergesa-gesa dalam pembuatan jalur tersebut karena cuacanya tidak menentu karena di hujan. Untuk grade-nya sendiri setelah kami coba kami merasa grade-nya adalah 5.5. Itu cocok buat pemula, tapi perlu keahlian khusus juga dalam memanjatnya karena pegangannya kecil-kecil dan pijakannya tidak terlalu besar. Beberapa orang berkemas di posko untuk kepulangan nantinya. Tim publikasi dan promosi wisata juga melakukan
pendokumentasian lokasi wisata pemandian yang berada di dekat jalur panjat tebing. Saya melakukan tugas saya sebagai tim publikasi, yakni mengambil dokumentasi terhadap kegiatan tersebut. Setelah selesai saya mengambil dokumentasinya, saya lanjut pergi ke tempat wisata terdekat yang ada di sekitaran daerah tersebut, yaitu ada wisata pemandian Batu Putih 7 Saudara. Kami berangkat dari posko sekitar pukul 12.30 WIB. Di tengah perjalanan pulang, kami menyempatkan ke rumah sekretaris untuk menyerahkan sertifikat kenang-kenangan untuk Nagari Simaraso. Setelah itu, kami berangkat menuju Kota Padang. Namun di tengah perjalanan kami melakukan makan siang. Setelah itu, kami pada pukul 18.00 kami sampai di Padang dengan selamat, yaitu di kantor Mapalaunan. Saya berharap ekspedisi ini tidak hanya menjadi ajang pengembangan kemampuan teknis, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat solidaritas, membangun karakter, dan juga memperdalam cinta kami terhadap alam. Saya percaya kerja keras tim dan semangat kebersamaan yang telah dibangun selama persiapan akan menjadi fondasi kuat dalam menyukseskan perjalanan ini. Semoga setiap tantangan yang dihadapi di lapangan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Saya, selaku Ketua Ekspedisi, mewakili rekan-rekan saya yang lainnya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sponsor yang telah mendukung penuh kegiatan ekspedisi ini. Terima kasih kepada Budiman, Air Terjun Sumbar, KAF, dan Wardah atas kepercayaan dan bantuan yang telah diberikan. Dukungan dari para sponsor menjadi bagian penting dalam menyukseskan perjalanan kami. Kami juga berterima kasih kepada media partner yang telah membantu menyebarluaskan informasi dan juga semangat dari kegiatan ini. Terima kasih kepada @infounan, @sudutunan, @minangkitoranca, @babesumbar, @infoagam, dan @kababukittinggi yang telah menjadi jembatan komunikasi kami dengan publik. Terima kasih telah percaya dan turut menjadi bagian dari langkah kecil kami menuju petualangan yang lebih besar nantinya.